Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pertama, mengapa pendapatan diterima di muka dikategorikan sebagai liabilitas, padahal perusahaan sudah menerima kas. Dan selanjutnya, apakah beban selalu menyebabkan kas berkurang? Jelaskan dengan contoh. Selanjutnya, jika perusahaan memiliki banyak utang tetapi asetnya lebih besar, apakah kondisi tersebut aman? Analisis secara logis. Pertanyaan kedua, apabila PT Cerdas memiliki akun berupa kas sebanyak 50 juta, piutang 20 juta, utang usaha 30 juta, modal 25 juta rupiah, pendapatan 40 juta, beban 15 juta. Kelompokkan akun dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Kami diminta untuk menghitung posisi ekuitas akhir dan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, teman saya Andi Rama akan menjelaskan tentang pertanyaan pertama, poin pertama. Baik, langsung saja. Poin pertama dari pertanyaan pertama, kenapa pendapat diterima di muka alias liabilitas? Karena itu belum jadi hak perusahaan. Walaupun kas sudah diterima, tapi perusahaan belum memberikan jasa atau barang, artinya masih punya kewajiban. Contoh, beli 10 set perabotan kayu, sudah bayar di muka, tetapi barangnya belum diterima atau sementara produksi. Bagi perusahaan itu sama dengan kas masuk tapi jasa belum diberikan, maka dicatat sebagai liabilitas atau utang usaha. Selanjutnya dari poin kedua dari pertanyaan pertama, saya oper ke saudari Masita. Jadi pertanyaan pertama dari poin kedua, apakah beban selalu mengurangi kas? Tidak selalu, ini masalah yang sangat umum. Ada dua kondisi. Yang pertama itu beban yang mengurangi kas, contoh bayar listrik 50.000, kas turun tanpa beban naik. Yang kedua, beban tanpa keluar kas, contoh umum penyusutan mesin dipakai, nilainya turun, tidak ada uang keluar, beban naik, kas tetap. Kesimpulan beban, penurunan manfaat ekonomi bukan selalu penurunan kas. Selanjutnya, poin ketiga dari pertanyaan pertama adalah mengapa banyak utang tetapi aset lebih besar? Amankah? Bisa aman, bisa juga bahaya, tergantung konteks. Misal, Anda memiliki aset sebanyak 1 miliar dan utang sebanyak 800 juta. Secara teori masih aman, karena aset lebih besar daripada utang. Tetapi aset bisa saja tanah atau gedung yang susah dicairkan cepat. Kalau utang jatuh tempo besok, bisa-bisa kita bangkrut. Kesimpulannya, aset lebih besar daripada utang tidak semata-mata menjadikan kita dalam posisi aman. Yang menentukan aman itu adalah likuiditas, cash flow, dan kemampuan membayar. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu akan saya tampilkan dalam bentuk tabel di video ini berupa berikut. Setelah pengelompokan akun tersebut di dalam tabel, kita dapat melihat bahwa aset dan piutang keduanya berjumlah 70 juta, sedangkan utang dan modal yaitu liabilitas apabila digabungkan semuanya berjumlah 80 juta termasuk pendapatan dan beban. Dan apabila diseimbangkan, kedua tersebut tidak seimbang sama sekali, yang artinya hal ini tidak aman sama sekali. Baiklah, begitu saja untuk video ini.